Males gue jawabnya. Ntar komentarnya banyak. Secara round cuma beda 3. Emang, kalau lu bilang tidak lebih baik, ya lebih baik. Tapi secara faktanya di lapangan, gue berani taruhannya, lu nggak bakal dapat round 95 dengan round 95 di... Jadi kalau asap biru itu artinya bensinnya nggak kebakar habis. Ada problem di pembakaran. Asap putih berarti itu udah jebol, bro. Makanya mobil-mobil diesel, BMW, Mercy nggak cocok di Indonesia gara-garanya itu. Di Indonesia, lu coba tanya Pertamina. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Hai Domavers, balik lagi di Mitos Fakta nomor 38. Nah, mitos fakta ini kita ciptakan untuk lu tanya pertanyaan yang sebenarnya ini mitos atau fakta sih gitu. Jadi kita bisa jawab sesuai dengan kemampuan dan fakta yang ada di lapangan. Lu bikin mitos atau fakta mobil diesel semakin tebal asapnya semakin bagus pembakarannya? No. Jadi mobil diesel itu kalau yang bener di tuningnya itu sampai tidak mengeluarkan asap hitam. Karena ketika dia mengeluarkan asap hitam berarti pembakarannya tidak sempurna. Pembakaran tidak sempurna itu mainly kalau yang kayak cumi-cumi darat itu karena injektornya digedein dan memang mereka butuh diesel memang butuh solar yang banyak supaya satu mendinginkan si silinder juga. Karena kalau solarnya lebih banyak itu kan otomatis si silinder nggak kebakar semua kan solarnya kan, dan si silinder itu kan didinginkan juga oleh situ solar. Itu satu ya, faktor satu. Cuman itu untuk yang ekstrim ya, itu udah yang 1000 horsepower ke atas itu baru pengaruh. Kalau nggak pengaruh. Yang nomor 2, supaya tenaganya juga lebih ready, lebih banyak dan lebih konstan, karena itu memang hanya dipakai untuk drag sih sebenarnya sih. Dan yang ketiga ya, kalau orang-orang di Indonesia nih kadang-kadang emang gitu ya, mapping untuk cumi-cumi, dibikin cumi-cumi darat buat apa? Buat ngasepin orang gitu kan di pinggir-pinggir jalan. Ya bro, lu hati-hati aja sih. Maksudnya kalau lu ketemu gua, nggak mungkin lu bisa ngasepin mobil gua gitu kan. Kalau lu ketemu orang-orang yang otaknya rada-rada miring, dia bawa pistol di door, nggak lucu aja bos gitu loh. Maksudnya hanya gara-gara lu iseng ada lobang peluru di mobil lu gitu kan. Walaupun kasus ntar siapa menang siapa salah itu urusan nanti. Kalau ketembaknya kena ke lu udah kagak bisa komplain juga bro gitu kan. Jadi ya kalau gua bilang sih ya sesuai peruntukan aja. Kalau memang lu mau drag ya oke. Kalau memang lu mau pakai hari-hari ya hati-hati sih bro. Gua sih kasih tahu aja hati-hati sih bro. Bisa disambit batu kalau di kampung-kampung ya kan, bisa digebukin orang. Hati-hati. Faris Rafa, mitos fakta pakai bensin etanol akan membuat mobil lebih kencang tetapi lebih boros. Enggak. Mobil lebih kenceng atau enggak, balik lagi ya tergantung mapping. Ketika di mapping dia ada top speednya, dia ada capnya, udah gitu dia ada capnya juga untuk torsi yang paling tinggi berapa. Jadi kalau gue bilang enggak, lebih boros enggak juga sih bro. Balik lagi ya, kalau mappingnya segitu dia tetap segitu aja. Lebih panas iya, kan gue udah pernah bikin satu video which is gue bilang kalau lu pakai etanol dia mobilnya akan lebih panas, cuman lebih panasnya juga sedikit, nggak terlalu banyak. Paling 1-2 derajat ya kalau bener-bener diukur ya, cuman nggak banyak sih itu sih. Nov Draft. Mitos atau fakta mau tanya kok bener nggak kalau pakai BBM Pertalite kadang-kadang harus ganti ke Pertamax bisa untuk membersihkan engine dan tangki BBM. Yang kelebihan terus menggunakan Pertamax signifikan harganya, mohon penjelasan. Gue sudah bilang berkali-kali. Lu pakai Pertalite aja sesuai peruntukannya. Saya sendiri tidak pakai BBM subsidi karena menurut gue BBM subsidi shit gitu aja sih. Gue nggak pakai BBM subsidi gitu kan. Bukan berarti gue mau lebih high moral ground ya, enggak. Sesuai peruntukan aja. Kalau lu mampu ya Pertalite. Kalau lu mampu Pertamax ya monggo. Tapi kalau lu mau pakai Pertalite pakai aja bro. Karena kalau gue bilang lu beli injektor clean lu tuang di tangki, nggak semuanya bisa. Gue udah coba banyak brand ya. Jadi ceritanya kenapa kok gue sendiri impor injektor clean itu dari pabrik dari luar negeri, karena saya sudah coba hampir semua brand yang ada di Indonesia. Saya nggak up to date dengan hari ini ya. Jadi waktu saya mau bikin, saya cobain tuh semua tuh satu-satu tuh saya tesin dan saya mengambil sebuah garis bawah bahwa kalau lu masukin ke dalam tangki hampir nggak works bro. Karena tangkinya kegedean, lu membutuhkan injektor clean yang agak besar dan agak banyak supaya itu benar-benar bisa bersih dengan baik. Kalau enggak, lu buang-buang duit aja. Jadi maksudnya lu beli nih 1 botol gitu kan, lu masukin, nggak berasa apa-apa. Jadi ya ibaratnya itu lu buang-buang duit aja. Kalau lu belinya beberapa botol, lu masukin yang sedikit satu, iya oke gitu loh. Jadi makanya kenapa gua impor sendiri. Jadi ya mendingan lu cunap aja sih bro duitnya. Power Mind bla bla bla, susah amat. Mobil saya Pajero Dakar 2004 4x4 sudah pasang double filter solar karena selama ini menggunakan biosolar.
Apakah ada efek negatif menggunakan double filter? Yes, ada. Jika saya beralih ke Dexlite, apakah masih relevan itu double filter? Kalau misalkan saya beralih ke Pertamina, apa worth it? Maksud saya apa sudah terlanjur pakai biosolar 10 tahun, lanjutkan bla bla bla. Oke, bos, sekarang ini. Double filter solar itu dipakai hanya di kendaraan-kendaraan alat berat kayak eksavator dan sebagainya ya. Karena ketika eksavator dan mobil marine dan yang mesin-mesin di kapal, itu dia RPM-nya standar. Itu iya, dia pakai double filter solar, bahkan triple malah. Dia ada water separatornya lagi, dia ada ductwork filternya, ada fuel filternya. Kalau di mobil harian, gua sangat-sangat tidak sarankan karena satu, dia akan lebih lemot karena solarnya masuknya akan selalu terlambat nih. Jadi kalau gua bilang sih, lu pakai satu aja nggak apa-apa, yang penting lu sering ganti daripada lu pakai dua, akhirnya itu akan jauh lebih lemot. Kalau lu beralih ke Dexlite dan Pertamina Dex ya, otomatis bahan bakarnya lebih bagus dan lebih jarang lah ya lu ganti. Cuman balik lagi sih, kalau lu mampu beli Pajero Dakar 4x4, kenapa lu masih pakai biosolar? Lo iya kan, lu mau seneng kan? Ya lu pakai solar yang bagusan lah, maksudnya lu pakai Dexlite lah. Ngapain lu harus pakai oh iya double filter, bro. Double filter bener itu, tapi itu untuk diperuntukkan untuk kayak genset, kayak eksavator yang RPM-nya konstan, atau marine ya kayak kapal itu dia RPM-nya konstan nih segitu nih. Ketika lu taruh di mobil yang RPM-nya begini-begini, itu biasanya lemot malah. Dan kalau lu nggak berasa lemot, bingung gua. Harusnya langsung berasa gitu bro. Lu pasangin double filter jauh berasa itu langsung lemot karena solarnya masuknya terlambat itu. Septian Mozzarella, mitos atau fakta, apakah mobil diesel jika langsung mematikan mesin setelah perjalanan jauh akan merusak kinerja mesin? Semua mesin sih bro, terutama yang ada turbonya. Jadi gini, mesin itu ketika lu pakai jalan jauh kan panas ya kan. Nah panas itu kalau nyampe di rumah alangkah baiknya jangan langsung dimatiin. Lu nyantai dulu di situ 1 menit cukup ya kan, dengan kondisi AC-nya lu matiin, mesinnya biarin jalan, biarin muter ya kan, coolant-nya biarin muter, oli-nya biarin muter, biar dia dingin dulu, baru lu matiin. Makanya ada yang namanya turbo timer. Nah itu turbo timer menurut gue sih bagus sih untuk dipasangin sih. Nah kalau untuk mobil Eropa kayak misalkan di Audi, Mercy, BMW ataupun mobil Toyota yang premium ya, karena setahu gue beberapa Honda udah begitu juga. Kalau misalkan dia habis jalan jauh, dia tahu habis jalan jauh, dia biasanya si kipas akan tetap nyala tuh selama beberapa menit setelah lu matiin dan lu kunci pintunya. Nah, cuman jeleknya kalau kipasnya nyala itu berarti ngambil budget dari aki kan. Nah, ketika dia ngambil budget dari aki, akinya itu takutnya cepet tekor. Kalau misalkan masih sambil nyala kan dia nurunin pelan-pelan tuh, gitu loh ceritanya. Aswin Fadila, transmisi IAMT atau AGS lebih hemat BBM daripada CVT? Kayaknya enggak deh bro, sama aja kalau menurut gue sih. Menurut gue sih sama aja, jadi karena kalau lu bandingin enggak, karena gini, yang punya AGS tidak ada CVT-nya juga, jadi satu mobil yang sama, gue nggak bisa komparasi apple to apple. Yang pakai AGS biasanya Suzuki yang dipakai AGS jenis itu, tidak ada yang pakai CVT gitu kan, jadi ya gue nggak bisa compare apple to apple. Tapi menurut gue AGS lu tau nggak sih apaan? Jadi AGS itu di dalam gearboxnya itu cuman yang nginjek koplingnya di otomatikin aja. Maksudnya otomatikin itu ada motornya yang nonjok, koplingnya terus yang lepasin gitu loh. Jadi gitu doang sebenarnya. Nah cuma si AGS-nya itu si motor yang nonjok tariknya itu cepat rusak memang. Nah kalau lu bilang lebih hemat BBM, mungkin sedikit karena AGS terhitungnya manual, tapi kalau lu bawanya sama aja kayak Matic ya sama aja. Harusnya sih sama aja, makanya nggak beda jauh sih. Edelsan, menggunakan fitur cruise control bisa menghemat pengurangan BBM. Nah, ini bener. Kalau cruise control, iya bisa menghemat pengurangan BBM karena si mobil tidak mengakselerasi dan deselerasi terlalu ekstrim begini. Jadi dia bisa mempertahankan speed yang konstan, itu dengan catatan jalanannya memadai ya untuk cruise control ya. Kadang-kadang lu cruise controlin, banyak orang lu rem, ntar dia ngegas lagi, lu rem, ntar dia ngegas lagi gitu loh. Jadi ketika lu ngerem dan ngegas lagi itu yang ngabisin BBM sebenarnya. Kalau lu manteng jalan 100 saja, kita nggak usah cerita kenceng-kenceng ya, lu jalan 100 saja di jalan tol, lu pantengin, itu hemat sih sebenarnya sih. Jadi kayak misalnya lu bawa mobil apapun, kalau lu memang pantengin ya biasanya agak-agak lebih hemat ya kan. Cuman lebih hematnya ya nggak banyak lah bro, paling sedikit. Tapi memang kalau cruise control bikin hemat, yes. Kedi Channel, apakah benar penambahan alat black core dan coil booster akan menambah efisiensi bahan bakar? Nggak tahu bro, bukan produk gue, lu tanya sama dia. Botol kecap, menggunakan ECU balap bisa mapping lebih irit daripada remap. Irit nggak? Kalau lu cerita remap, iya, lu cerita remap memang itu bisa bikin irit. Cuman lu nggak perlu sampai ganti ECU standalone ECU.
Standalone ECU itu biasanya dipakai untuk memang mengontrol yang khusus-khusus nih. Kenapa sih orang pakai standalone ECU? Itu biasanya wiring dari atau si mesin itu sudah dimodifikasi gila-gilaan sehingga menurut si yang bikin, waduh ini kayaknya lebih gampang pakai wiring baru dengan ECU baru gitu loh. Jadi biasanya itu dipakai ke mobil-mobil racing atau mobil-mobil yang memang lu peruntukannya untuk kenceng-kencengan, untuk balapan. Kalau lu enggak, biasanya lu remap aja udah cukup atau lu tambahin yang namanya piggyback. Nah, piggyback itu lu tambahin di atas ECU. Kalau enggak remap, kalau lu cuma mau ngirit ya lu remap aja cukup. Itu kita sempurnain aja, itu biasanya dengan tarikan yang sama, dengan BBM yang sama lu dapat tarikan yang lebih bagus gitu loh. Nasi Domret, RON 95 tidak lebih baik dari RON 92. Lu tanya sama Pertamina deh. Males gue jawabnya. Ntar komentarnya banyak. Secara RON cuma beda 3. Emang, kalau lu bilang tidak lebih baik, ya lebih baik. Tapi secara faktanya di lapangan, gua berani taruhannya, lu nggak bakal dapat RON 95 dengan RON 95 di ujung nozzle ke BBM lu nggak bakal dapet gitu. Karena Indonesia tropis, kelembapannya tinggi, penguapannya juga tinggi. Jadi kalau lu udah masukin ke dalam tangki BBM lu nggak bakal lu dapet average ya, kita tes misalkan 100 mobil gitu ya, lu nggak dapat average 95, itu nggak mungkin. Makanya kan Pertamina tidak pernah melakukan itu kan, karena dia tahu nih nggak bakal dapet. Nggak bakal dapet. Boleh lu tes sendiri tuh. Walaupun yang kemarin si Pertamina bilang alat tester yang racing itu tidak akurat, iya dan tidak. Kalau memang tidak akurat, kita nggak bakal pakai untuk racing. Seenggak-enggaknya memberikan gambaran kan. Tapi yang dia bilang bener, kalau lu mau menghujat sebuah institusi atau lembaga ya lu pakai lab test. Nggak bisa lu colok-colok begitu gitu kan. Itu bener, jadi ada iya dan tidak. Kalau dibilang nggak akurat, enggak sih. Itu cukup akurat sih, apalagi kalau lu beli yang mahal ya. Lu jangan beli yang made in China. Lu beli yang made in Amerika, Texas Instrument tuh. Nah, lu colok, waduh itu cakep tuh. Alatnya ya 100 juta itu kayak. Babek Suir, mobil diesel yang ngebul banget itu biasanya tenaganya malah kurang nendang. Sebel banget lihat mobil diesel ngebul-ngebul di jalan tol. Iya. Ngebul itu berarti solar yang tidak matang, alias solar yang tidak kebakar. Jadi, tergantung sih. Kalau emang mappingan lu sengaja dibikin bocor, ya oke, ada tenaganya. Tapi kalau mappingan lu standar mobil yang ngebul, ya kagak terbakar dengan sempurna. Teorinya sih gitu doang sih. Dan ngebul-ngebul di jalan tol nggak seneng. Iya, memang. Gua pecinta diesel, tarikannya oke. Tapi diesel gua nggak ngebul sih. Kalau ngebul langsung bawa tune-up dokter mobil. Bisa kok. Jadi di dokter mobil ada tune-up untuk diesel. Semua mobil-mobil diesel kalau ngebul, yang penting ngebul bukan settingan ya. Kalau settingan yang ngebul ya nggak bisa dihilangin. Kalau lu ngebul, lu berkabar, kita berkabar sama supervisornya, ini ngebul, dibikin dong nggak ngebul. Nanti kita cekin semua. Kalau memang bisa di-tune-up, itu harusnya hilang dengan tune-up saja ya di dokter mobil. Karena kita ada tune-up mobil dieselnya khusus loh. Dan jangan lupa, kita juga ada filter oli transmisi. Nah, filter oli transmisi itu mereknya Cook. Anda bisa dapatkan di semua cabang dokter mobil sekarang. Dan kenapa gue masukin filter oli transmisi itu? Lu boleh lihat sampelnya, ketika lu di lokasi, lu boleh lihat sampelnya, lu bandingkan. Karena kenapa menurut gue itu kualitinya best. Dan bagusnya, yang original aja kagak kasih gasket, bro. Nah, ini gue minta bikinin sekalian sama gasketnya. Jadi, ya lebih bagus aja sih. Gue lebih suka sih, jadi dapat filternya, kualitinya bagus dengan gasketnya itu. Ingat ya, originalnya kagak kasih lo gasket. Telur tenggelam, mitos atau fakta asap putih biru dari knalpot artinya mobil di bagian mesin modifikasi di bagian mesin berhasil. Maksudnya? Modifikasi di bagian mesin berhasil kalau keluar asap dan biru. Baru denger gua sampai bingung mau jawabnya, sumpah. Baru denger gua. Jadi kalau asap biru itu artinya bensinnya nggak kebakar habis. Ada problem di pembakaran. Asap putih berarti dua hal. Lu kalau nggak makan oli, makan air. Airnya air radiator udah pasti gitu kan. Tinggal coolant atau enggak. Kalau coolant putih pasti keluarnya. Karena gliserol. Iya, gliserol. Gliserol itu kalau dibakar putih jadinya. Kalau air dibakar menguap, cuman tetap ada putih-putihnya. Jadi kalau dia bilang artinya modifikasi di bagian mesin berhasil, ya. Enggak sih. Guling berkicau. Mitos fakta kok BBM CN51 lebih gampang diterima mesin ketimbang CN53. Tergantung, sebenarnya CN nggak terlalu faktor sih Pak. Kalau di diesel kita lebih melihatnya sulfur content. Karena gini, kenapa kita ngomong sulfur content? Karena kalau secara partikel, sulfur itu lebih besar partikelnya. Sehingga ketika kadar sulfurnya itu lebih tinggi, menggunakan lubang injektor yang otomatis lebih besar. Kalau
kadar sulfurnya lebih rendah, which is di Euro 6 itu 0 sulfurnya, dia boleh pakai injektor yang lubangnya lebih kecil. Ketika dia pakai injektor lubang lebih kecil, pengkabutan lebih sempurna, BBM lebih irit. Yes, itu bener. Tetapi mobilnya lebih panas, makanya dipasangin AdBlue lagi. AdBlue nggak hanya buat ngilangin pembuangan terakhir, dan dia juga ada aditifnya di situ supaya pembakarannya nggak panas, karena mesin diesel itu hampir sama kayak motor 2 tak. Dia didinginkan juga dengan oli sampingnya itu gitu kan. Nah, kalau lu lihat CN51 sama 53, ya balik lagi bro, gue tadi ngomong, lu ketika lu tuang masuk nozzle ke dalam tangki BBM lu nggak dapat segitu juga, nggak bakal dapat exactly segitu. Jadi kalau menurut gue itu lu nggak usah pikirin. Yang harusnya lu pikirin malah si sulfur konten ini nih. Nah, kalau sulfur kontennya 0, lu pakai injektor yang kayak di mobil-mobil Eropa, itu bagus. Kalau sulfur kontennya 200 aja, nggak usah 200 deh, Euro 5 aja deh, 40 ya kan, sulfur kontennya 0 sampai 50 gitu kan, itu udah jebol bro. Makanya mobil-mobil diesel BMW, Mercy nggak cocok di Indonesia gara-garanya itu. Di Indonesia, lu coba tanya Pertamina, menurut gue solarnya Euro 3 malah, bukan Euro 4 lagi, Euro 3 malah gitu. Jadi nggak cocok masih. Untuk yang Dex, Pertamina Dex, nah dia naik sampai Euro 4, Euro 5 kayaknya belum nyampe kayaknya. Kalau lu tes beneran, makanya kenapa ketika lu masukin mobil-mobil yang Euro 6, doesn't work. Padahal kalau lu tahu, mobil diesel itu, kalau memang misalkan dengan disupport dengan solar yang bagus, solar Euro 6 beneran, itu enak banget bro. Tarikannya ada, horsepower-nya gede, mesinnya ngirit, mobilnya kencang, itu enak banget men. Ya begitu deh. Makanya kan dulu waktu SD kita diajarin nyanyi Itulah Indonesia. Jadi gua nggak komplain. Ketawa dia. Gua tanya, profesi yang paling seneng siapa tiap hari? Ibu guru. Karena tiap hari dia nyanyi, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Iya bro. Haji Bengkel, remap mobil diesel bikin ngebul, malah bikin mobil nggak lulus uji emisi. Udah pasti. Seperti dulu yang pernah gue bikin di semua video gue tentang uji emisi, kalau mobil diesel lu ngebul dengan apapun alasannya, udah pasti nggak lulus uji emisi, itu udah pasti. Nggak usah, oh enggak, kalau mobil gue lulus kok, bla bla bla. Lu waktu nguji emisi yang nguji bener nggak? Tuh 1, 2, emangnya yang nguji emisi sensornya dia tahu settingannya berapa, kalibrasinya gimana? Banyak faktor bro. Kalau orang yang beneran pakainya ngerti dan tahu dan terkalibrasi, nggak mungkin lulus. Udah tidak pasti mungkin lulus. Karena kenapa? Salah satu yang faktor yang dia ukur adalah partikelnya. Kalau jumlah partikelnya itu banyak, nggak dilulusin sama dia. Ketika ngebul, partikelnya keluar semua bro, menurut lo. Yang tidak kelihatan aja diukur, gimana yang kelihatan? Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.